Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Bandung. Hari ini kita di hari Jumat ada untuk bersama-sama merayakan satu pesta kemenangan iman kita, yaitu peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu mari kita hayati peristiwa ini dengan sungguh-sungguh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita juga untuk membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu kita naikkan satu pujian yang berkata, karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang ber
kami sadar kami tidak punya kekuatan apapun dalam dunia ini. Kami ada dan boleh ada hingga hari ini, bahkan juga dalam peristiwa iman kami pada hari ini juga sungguh karena kekuatan penyertaan yang daripada-Mu. Karena itu Tuhan, kami tahu kami boleh ada ini sungguh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hati kami selalu bersyukur dan bersyukur hanya kepada-Mu semata-mata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kini kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga berkenan hadir untuk menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini juga sungguh menjadi firman yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini di ibadah Jumat Agung kita pada saat ini, kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca, merenungkan, dan juga kita mau setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Ada satu pujian Bapak Ibu yang ketika saya merenungkan firman Tuhan ini muncul dalam benak pikiran saya. Pujian-pujian rohani, ya. Pujian ini pujian hymn yang cukup terkenal dan mungkin Bapak Ibu tahu. Nah, pujiannya begini Bapak Ibu, ini sering juga dinyanyikan kelihatannya di sekolah minggu kalau saya tidak salah ya. Pujiannya berkata demikian: mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya Bapak Ibu, lagu ini merupakan salah satu puji-pujian tertua yang masih tetap juga dinyanyikan sampai sekarang ini dalam ibadah-ibadah. Nah Bapak Ibu, ternyata lirik lagu ini itu bukan muncul sedemikian rupa saja, tetapi ada kisah yang mengikuti ya lirik lagu tersebut muncul. Yaitu ternyata lirik lagu ini berasal dari sebuah daerah di timur laut India yang bernama daerah Assam, ya, Assam. Nah, di sana ada seorang laki-laki yang ternyata ketika dia di dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus dan ia mengikut Tuhan Yesus, dan itu terjadi pada abad pertengahan di abad ke-19. Ya, pertengahan abad ke-19. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika keluarga ini yang ada di daerah Assam, di daerah timur laut India ini memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka kepala suku daerah tersebut memaksa keluarga ini untuk meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya. Tetapi Bapak Ibu, ia berkata, si laki-laki ini berkata, I have decided to follow Jesus. Keputusanku adalah untuk mengikut Tuhan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Nah Bapak Ibu, walaupun ia mendapatkan ancaman dari kepala suku dan penduduk yang akan memenggal kepalanya, namun lelaki itu ternyata tidak gentar dan tetap berkata, tetap apapun yang terjadi, keputusanku adalah tetap mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu, istrinya juga telah dibunuh karena imannya.
Dan pada akhirnya juga laki-laki tersebut dibunuh karena imannya. Dan sembari dia ketika pada saat itu dikisahkan akan dibunuh dipenggal kepalanya, ia menyanyikan pujian ini. I have decided to follow Jesus. Salib di depan, dunia di belakang. Nah Bapak Ibu, ternyata ada seorang editor puji-pujian rohani bernama William Jensen Reynolds. Akhirnya membuat aransemen lagu ini di tahun 1959. Dan akhirnya lagu ini masuk dalam buku lagu persekutuan. Nah, ternyata Bapak Ibu, si laki-laki itu bukan hanya sedemikian rupa saja memutuskannya, menyatakan bahwa ia mau mengikut Yesus, tapi ia juga sepertinya mengatakan seperti itu karena terinspirasi di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, dan juga tadi ada sama di dalam bagian Injil Matius pasal 10 ayat 38 yang berkata di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu, si laki-laki ini sedang melakukan demonstrasi yang sungguh luar biasa. Tetapi demonstrasi di sini bukan demonstrasi artinya dia bersorak-sorak tanpa hati, tanpa ada makna. Tetapi ia mendemonstrasikan sungguh-sungguh imannya di hadapan orang banyak. Bahkan ia mendemonstrasikan imannya ketika kematian akan menyambut kehidupannya. Nah, ketika saya merenungkan tentang kisah lagu ini dan mempersiapkan renungan ini, saya juga akhirnya berpikir Bapak Ibu, mungkin saat ini juga dalam situasi kita yang masih belum menentu ini, sepertinya kita juga saat ini dibutuhkan untuk menjadi orang-orang yang mendemonstrasikan. Saat ini ternyata dibutuhkan demonstrasi. Namun bukan demonstrasi dalam arti pengumpulan massa yang banyak. Karena kita juga dibatasi pada saat ini, tidak boleh berkumpul, ada jarak 1 meter dan sebagainya. Atau juga demonstrasi bukan berkumpul masyarakat banyak, berteriak-teriak dan dengan segala sesuatu, bahkan juga dengan hal-hal yang luar biasa, bahkan membuat kegelisahan bagi orang banyak, tidak. Tetapi demonstrasi di sini adalah yang maksudnya adalah demonstrasi akan kualitas dari kehidupan beriman kita. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena situasi saat ini sepertinya juga banyak muncul terjadi kegemparan-kegemparan. Bukan hanya masalah kita berjauh-jauhan, bukan hanya masalah kita menjaga makan, minum vitamin, istirahat yang menjadi soal, atau bahkan kita dibatasi dalam ruang gerak kita. Tetapi juga kalau kita lihat saat-saat ini terjadi kegemparan di dalam dunia kita. Termasuk juga di dalamnya dunia teologi kita, dalam dunia beriman kita. Muncul teks dan tafsiran dan aplikasinya dalam sikap-sikap yang muncul. Begitu rupa ragam kita melihatnya. Tafsiran-tafsiran yang mengatakan harus begini, harus begitu, melakukan ini dan melakukan begitu. Dan bahkan orang yang berkata demikian sepertinya juga sedang mengklaim bahwa itu adalah hal yang paling benar dan paling tepat dalam analisanya. Situasi belum selesai Bapak Ibu. Badai belum berlalu. Tetapi seperti inilah situasi yang sedang terjadi juga. Umat semakin juga sepertinya sedang di dalam kebingungan. Umat semakin dibungkam untuk boleh melihat sebenarnya siapa yang sesungguhnya yang benar. Diperkeruh dengan berbagai macam analisa-analisa yang hebat. Dengan susunan-susunan kata yang ajaib. Bahkan juga kata-kata itu punya dengan daya hipnotis yang dahsyat. Yang membuat orang awam menjadi bingung. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau berkata untuk semuanya ini, stop untuk semua itu. Stop untuk hanya memperdebatkan tentang berbagai macam hal. Stop tentang berkata-kata ini yang perlu dilakukan, itu yang perlu dilakukan, sikap ini yang perlu dilakukan. Bahkan juga mengira-ngira ini sedang datangnya mau kerajaan Allah, datangnya kiamat dan sebagainya. Stop untuk semua itu. Kita tidak perlu terlalu mendemonstrasikan akan hal. Tetapi ada hal yang lain yang perlu kita demonstrasikan pada saat ini, yaitu di dalam iman kita yang paling hakiki, yang paling mendasar. Apa itu yang kita perlu demonstrasikan? Apa itu iman yang perlu kita nyatakan? Nah, kiranya teks kita pada saat ini menolong kita Bapak Ibu.
Nah, kalau kita membaca tadi di dalam Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39, kita menemukan di sana ternyata bagi Tuhan Yesus, khususnya di ayat yang ke-38, ternyata ada yang menjadi satu persoalan yang besar bagi Yesus di situ adalah yang penting bukanlah banyaknya ilmu, banyaknya mukjizat, banyaknya kehebatan yang bisa ditampilkan dan disaksikan oleh orang lain. Bagi Yesus bukan hal itu yang menjadi soal yang paling penting. Bukan banyaknya pengetahuan, analisa-analisa yang perlu dipikirkan, lalu dikatakan dengan berbagai macam argumen, kata-kata yang manis dan segala sesuatu, lalu mukjizat-mukjizat yang dinantikan. Sepertinya itu yang menjadi suatu hal yang paling hebat untuk dinyatakan. Bagi Yesus sepertinya bukan hal itu yang menjadi penting. Apa yang menjadi penting? Yang paling mendasar yang perlu didemonstrasikan dalam kehidupan ini. Dikatakan tadi di ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Artinya bagi Yesus persoalannya adalah apakah kita ini mau betul-betul menjadi pengikutnya yang siap sedia untuk selalu memikul salib dan mengikut dia setiap saat dalam kehidupan ini. Memikul salib dan mengikutnya, paling tidak kita boleh renungkan di ayat 38 ini. Inilah hal yang saat ini perlu kita demonstrasikan. Dua hal ini yang menjadi hal yang paling mendasar untuk kita lakukan. Memikul salib dan mengikutnya. Apa itu memikul salib dan mengikutnya? Bahwa ternyata ada fokus utama, ada teladan utama Yesus dalam hal apa yang harus kita ikuti? Dalam hal kesetiaan, mengikuti panggilan akan kehidupan dan menyatakan dan menjalani kehidupan ini seperti Yesus. Inilah yang harusnya dipertanyakan saat ini, bukan keajaiban-keajaiban yang spektakuler. Karena jika itu pun Bapak Ibu yang kita hanya nantikan keajaiban-keajaiban, saya mau berkata, para pesulap pun, para magician pun bisa melakukan hal-hal yang spektakuler yang sepertinya di luar akal pikiran kita. Bukan itu yang utama. Tetapi yang menjadi persoalan kita pada saat ini, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berkata kita sebagai orang-orang yang mengikut dia. Mengikut dia berarti apa? Siap sedia untuk selalu setia menjalani apa yang Tuhan katakan. Memikul salib adalah sebuah sikap dasar untuk berani meninggalkan segala hal yang masih dominan dalam diri kita. Menjadi kelekatan-kelekatan kita berani tinggalkan. Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup yang oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menyangkal diri, menjadikan diri kita bukan lagi diri milik kita sendiri, namun hidup kita itu adalah sesungguhnya milik Dia. Dialah yang akan menjadi Allah yang berkuasa. Dan Allah yang berkuasa itu akan mengatur segala rupa ragam kehidupan kita ini. Lalu apakah dengan hidup yang menyangkal diri itu kita juga tidak lagi punya keinginan, impian atau kesenangan pribadi? Tentu tidak, Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Kita masih diizinkan untuk memiliki semua itu. Tetapi namun dalam semua keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita itu tidak lagi menjadi sesuatu yang utama dan yang terutama. Adapun atau terpenuhi dia, datang atau tidaknya keinginan-keinginan kita itu tidak akan menghilangkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Bahkan tidak menimbulkan ketakutan yang super luar biasa dalam diri kita. Bukankah itu saat ini yang sedang terjadi? Orang-orang yang mengatakan tentang mukjizat segala macam sepertinya ketakutan. Bapak Ibu, semua yang terjadi pada saat ini, kalau Tuhan yang tidak mengizinkan, maka semua tidak akan terjadi. Karena Tuhan pun juga mengizinkan semua yang terjadi pada saat ini, maka juga kita harus beriman bahwa semua yang sedang terjadi ini juga Tuhan ada dan berserta dengan kita. Karena itu persoalannya bukan harus dengan cepat dan lambatnya masalah corona ini harus hilang. Bukan itu yang menimbulkan ketakutan. Tetapi apakah ketika semua ini masih sedang terjadi, kita tetap menyembah Tuhankah atau tidak? Kita tetap setiakah kepada Tuhan atau tidak?
Kita tetap merasakan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, providensia Dei, pemeliharaan Tuhan yang tetap berlaku dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin aktivitas kita terhambat, kita tidak bisa berjalan ke sana ke sini, kita tidak bisa melakukan seperti ini. Apa yang mungkin menjadi target-target kita pada bulan-bulan ini, pada tahun ini, menjadi gagal dan hancur. Apakah kita menjadi orang-orang yang kehilangan kebahagiaan yang sejati? Nah, inilah adalah sebuah penyangkalan diri, Bapak Ibu. Nah, di dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Ada pemeliharaan Tuhan sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, menyangkal diri di sini yang perlu kita demonstrasikan adalah sikap hidup yang menyerahkan seluruh hidup dalam tangan Tuhan. Menyangkal diri berarti ketika kita memiliki sikap hidup menyerahkan seluruh hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan, maka kita mengizinkan Allah itu untuk mengambil alih penuh kehidupan kita. Dan Allah yang mengambil alih penuh kehidupan kita itu, kita yakin Dia Allah yang bukan hanya sekedar mengambil kehidupan kita, tetapi kita dalam iman kita, Ia adalah Allah yang memelihara dalam seluruh kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, menyangkal diri di sini adalah sebuah sikap hidup dalam spiritualitas, yaitu berdiam diri dan percaya pada tuntunan Tuhan. Berdiam diri artinya adalah sikap yang menyangkal diri untuk tidak menonjolkan ego, berpikir berencana, berpikir yang aneh-aneh, tetapi diam, percaya bahwa di dalam semua situasi ini ada Tuhan yang menyertai. Nah, sikap itu dikerjakan kapan, Bapak Ibu? Dikatakan tadi di ayat yang selanjutnya di dalam ayat 38, mengikut aku. Kalau dalam versi yang tadi yang lain tadi dikatakan setiap hari mengikut Tuhan. Nah, itu dilakukan mengikut Tuhan bukan hanya ketika kita dalam kesuksesan, bukan hanya dalam kebahagiaan, keberhasilan, tetapi itu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, hal ini Bapak Ibu semakin nyata dan semakin tegas sesungguhnya boleh terjadi dalam kehidupan kita ketika kita merayakan pada hari ini peristiwa Jumat Agung. Peristiwa yang sesungguhnya sakral dalam kehidupan beriman kita. Bahwa Allah yang lahir itu di kandang domba bukanlah Allah yang hanya lahir dalam kandang domba, lalu Dia menerima hanya persembahan dari orang Majus, tetapi ternyata Ia Allah yang berkarya. Dan Ia Allah yang berkarya sampai tuntas, bahkan sampai tuntas di atas kayu salib. Artinya Bapak Ibu, Ia bukan Allah yang hanya sungguh-sungguh Allah yang hanya ingin disembah-sembah, tetapi Ia Allah yang menepati janjinya sampai Ia mati. Bahkan hanya bukan sampai kematiannya, tetapi Ia juga menepati janjinya sampai kebangkitan, bahkan juga sampai kedatangannya nanti kedua kali. Ia sudah memikul salib untuk saya dan Anda. Karena itu Bapak Ibu, saat ini tongkat estafet kesetiaan seperti yang dilakukan oleh Allah itu, memikul salib setiap hari. Tidak banyak pertanyaan mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi Allah yang tetap fokus dalam panggilannya. Sekarang tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Apakah kita juga yakin dengan karya akbarnya itu sungguh-sungguh telah menyelamatkan kita? Bukan hanya nanti, tetapi saat ini dan dalam situasi sekarang ini. Jika ya Bapak Ibu, maka kematiannya ini tidak akan menjadi kematian yang sia-sia. Tetapi kematiannya membawa era baru dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dalam situasi seperti saat ini. Dalam kita tidak bisa berkumpul. Kalau kita mencermati tahun lalu kita berkumpul dengan begitu luar biasa. Kita mengundang penyanyi rohani dari Jakarta. Tapi sekarang kita tidak bisa merayakannya bersama-sama Jumat Agung ini. Tetapi apakah momentum Jumat Agung ini hanya menjadi momentum yang sekilas berdasarkan seremonial kita? Kiranya tidak Bapak Ibu. Tetapi momentum saat ini ketika kita berjauh-jauhan secara fisik, kita tidak bisa berkumpul bersama dalam ruang ibadah di gereja ini. Tetapi saat inilah yang menunjukkan
Apakah kita adalah orang-orang yang mau setia memikul salibnya dan mengikut Tuhan? Dan bahkan kalau itu kita lakukan dengan setia, maka kita adalah orang-orang yang layak bagi Dia. Nah, karena itu Bapak Ibu, seperti pujian tadi di awal, apakah kita juga akan berkata seperti orang yang ada di daerah Aslam tadi, ketika juga nyawanya akan mati, tetapi dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang ia imani dan ia percaya, apapun yang terjadi, keputusannya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Tidak ada kata bermundur, tetapi tetap mau mengikut Tuhan. Yesus sudah mati untuk saya dan Anda. Kiranya kematiannya bukan menjadi kematian yang sia-sia. Mari kita pikul salib itu dengan sukacita, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita akan puji Tuhan untuk juga boleh membawa doa-doa kita dengan menaikkan satu pujian doa yang mengatakan doa mengubah segala sesuatu. Mari kita naikkan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan kita, apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu? Kita perlu berdiam, mencari Dia, dan berdoa kepada Dia. Maka kita yakin sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu doa adalah alat kami juga untuk boleh menyampaikan segala keluh kesah kami. Doa adalah media kami juga untuk bercakap-cakap dengan Engkau. Dan kami bukan hanya bercakap-cakap sendiri, tetapi kami bercakap-cakap dengan Engkau, Allah Sang Pemilik langit bumi ini. Karena itu Tuhan, di saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mohon terus dan terus dan terus Tuhan. Biarlah Engkau izinkan juga semua yang sedang terjadi ini, boleh juga Engkau izinkan semuanya berangsur-angsur menjadi lebih baik.
Karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah situasi virus corona ini juga boleh berangsur-angsur hilang di dalam muka bumi ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, segala aktivitas kami boleh kembali berjalan seperti sedia kala. Anak-anak yang bersekolah bisa pergi bersekolah. Orang-orang yang bekerja bisa pergi bekerja. Orang yang berdagang berusaha bisa melakukan semua aktivitasnya. Karena kami percaya Tuhan, di dalam semua ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mengizinkan semua ini terjadi, maka kami percaya juga hanya di dalam Engkau juga ada kuasa yang sanggup untuk menghentikan semua ini terjadi. Karena itu Tuhan kami berserah penuh kepada Engkau. Biarlah kami tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi hanya melihat salib-Mu itu, salib-Mu yang penuh dengan kuasa itu, yang kami yakin juga akan pasti memulihkan semuanya tepat pada waktu. Karena juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga Tuhan boleh dengan hikmat yang daripada-Mu itu menata kelola semua yang terjadi saat ini Tuhan. Khususnya bagi orang-orang yang dalam keadaan lemah, orang-orang yang memiliki ekonomi yang susah. Biarlah kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak hanya menjadi kebijakan yang mementingkan satu kelompok saja, tetapi lebih daripada itu juga boleh menolong untuk setiap orang-orang yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang ada di garda depan Tuhan, yang menghadapi langsung untuk setiap pasien-pasien yang datang. Berikan juga Tuhan kiranya kekuatan yang lebih ekstra lagi kepada mereka, agar mereka juga mampu menolong, menyembuhkan bahkan juga Tuhan, untuk setiap orang-orang yang sedang dalam keadaan mengalami virus ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para ahli ya Tuhan. Biarlah juga mereka menemukan Tuhan juga vaksin yang dapat meredahkan, bahkan juga menghapuskan virus corona ini Tuhan. Tuhan kami berserah penuh kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GKMI Bandung. Biarlah juga melalui momentum Jumat Agung pada saat ini, peristiwa kematian-Mu itu juga Tuhan di atas kayu salib beribu-ribu tahun yang lalu itu boleh dihidupkan kembali saat ini. Melihat salib-Mu itu bukan hanya lagi sekedar menjadi salib, tetapi melihat salib menjadi wujud kasih-Mu yang sungguh-sungguh nyata. Sehingga juga dengan demikian jemaat GKMI Bandung yang mungkin saat ini mulai mengalami kegelisahan, kelemahan, keletilesuhan, merasa beban berat, boleh diubahkan karena melihat ada Tuhan yang telah mau mati bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada dalam perayaannya. Biarlah juga melalui perayaan saat ini juga semangat keimanan bukan menjadi lemah, tetapi terus berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga untuk kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Paskah di hari Minggu ini. Biarlah juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Rencana gereja juga melakukan hal yang berbeda juga Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga terus jemaat yang sedang dalam proses kesehatannya, pemulihan. Berdoa juga untuk Abah Dudi yang sudah pulang ke rumah Tuhan. Kiranya terus semakin dan semakin dipulihkan, sehingga ia terus juga nanti boleh kembali melayani Engkau, berkumpul dengan kami, membawa kegembiraan dalam setiap perjumpaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat GKMI Bandung, kita sudah boleh merayakan Jumat Agung pada saat ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan dan doa-doa kita juga menjadikan kita semakin diteguhkan dalam kehidupan kita ini. Dan biarlah kita juga boleh tetap setia untuk memikul salib, mengikut Dia setiap hari. Dan dengan demikian Tuhan boleh dinyatakan. Karena itu mari kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan cinta Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya kepada engkau. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus mengurungmu dalam cinta, kesetiaan dan anugerah, sehingga hidupmu selalu mencerminkan salib Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.